ketika kita berada di masa pandemi, kemudian pemerintah memerintahkan kita untuk sholat di rumah, itu pemerintah tidak melarang kita sholat, tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, tidak. Karena di masa pandemi sudah ada keringanan untuk tidak sholat di masjid. Apalagi kalau pandeminya, kalau wabahnya seperti hari-hari ini, seperti hari-hari ini. Ini sangat membahayakan sekali. Jemaah sekalian, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, ada 1.200 orang yang mati dan divonis kena COVID. Itu yang dilaporkan. 1.200, bukan jumlah yang sedikit. Dalam sehari loh. Dalam sehari ada 1.200 lebih korban yang mati dan telah divonis matinya karena COVID. Dan ini baru yang tampak, belum yang tidak tampak. Dan sekarang yang positif setiap harinya, per harinya sudah sampai 40.000 lebih, 50.000, pernah sampai 50.000 lebih. Ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Makanya di masa wabah ada keringanan untuk sholat di rumah, untuk menyelamatkan diri. Di zaman sahabat ya, ada yang memerintahkan orang-orang untuk berpencar ke gunung-gunung. Apakah ketika itu ya dikatakan bahwa sahabat itu memerintahkan mereka untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Akhirnya dengan itulah wabah itu menjadi terhenti. Dengan cara seperti itu mereka memencar di gunung-gunung, tidak berkumpul. Akhirnya wabahnya berhenti ketika itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita memahami agama ini dengan pemahaman yang menurut ana ya pemahaman yang dangkal ya, tidak mendalam. Ketika pemerintah memerintahkan rakyatnya untuk menutup masjid karena pandemi, ini bukan perintah, bukan melarang mereka untuk melakukan ibadah, bukan. Tapi memerintahkan mereka untuk mengambil rukhsah yang diberikan oleh syariat Islam. Ini adalah keringanan. Islam memberikan keringanan untuk tidak sholat di masjid di masa wabah dengan dalil yang sangat banyak. Ini ketika kita mentaati pemerintah ya, seperti dalam keadaan seperti ini, kita bukan mentaatinya dalam kemaksiatan, ya. Kita bukan mentaatinya dalam kemaksiatan, tapi pemerintah sedang mengharuskan kita untuk mengambil rukhsah yang diberikan oleh syariat, ya. Jadi di sini tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan, tidak ada. Karena memang pemerintah di sini melakukan sesuatu yang masih dibolehkan. Ini dibolehkan. Bahkan di Sahih Bukhari disebutkan bahwa boleh menutup masjid, boleh menutup al-bait. Al-bait itu Ka'bah. Kalau Ka'bah saja boleh ditutup ya, apalagi masjid. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala juga menyebutkan hal ini. Maksud dari Imam Bukhari adalah bolehnya menutup masjid karena ada maslahat atau untuk mencegah mudarat. Kalau misalnya ada maslahat besar untuk menutup masjid, ada mudarat besar ketika masjid itu dibuka, maka dibolehkan menutup masjid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukankah DKM masjid setiap hari menutup masjid? Bukankah di malam hari masjid itu ditutup? Tak kecuali menjelang subuh. Bukankah di waktu malam itu harusnya seseorang boleh menggunakan masjid itu untuk sholat malam misalnya? Kenapa ditutup masjid? Tidak lain jawabannya karena maslahah. Karena untuk menjaga maslahat masjid agar masjid tidak disalahgunakan, agar masjid tidak dicuri, tidak kecurian, agar masjidnya aman. Makanya ditutup. Padahal sebenarnya masjid itu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menutup. Kenapa sekarang ketika masjid ditutup karena untuk menyelamatkan banyak nyawa kaum muslimin diingkari, dan penutupan masjid tersebut untuk maslahat kaum muslimin juga ya. Dan itu tidak selamanya, itu untuk sementara.
Sekarang masih dalam masa pandemi dan sangat membahayakan kaum muslimin apabila kaum muslimin berkerumur di dalam masjid. Kasihan ya orang-orang yang semangat ke masjid itu orang-orang yang baik. Coba bayangkan kalau misalnya ada satu orang yang selalu semangat untuk ke masjid, dia OTG misalnya. Akhirnya jamaah-jamaah yang lain kena. Siapa yang rugi? Kaum muslimin sendiri, orang-orang yang baik banyak yang meninggal. Ya, banyak asatidz Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah meninggal karena wabah ini. Dan belum lama ini saya melihat ada orang yang subhanallah, ada ustadz, Allahul musta'an, seakan-akan memerintahkan jamaahnya, ayo kita beranikan diri untuk mencicipi wabah ini agar kita mati syahid. Seakan-akan isi ceramahnya seperti itu. Ayo kita sengaja agar kita kena wabah. Seakan-akan seperti itu. Subhanallah. Bukan seperti itu ya beragama Islam. Kalau memang terkena wabah dan akhirnya mati, itu mati syahid. Bukan berarti kita dibolehkan sengaja untuk mencicipi wabah ini agar kita mati dalam keadaan syahid. Tidak seperti itu. Dan yang mati syahid di luar perang itu bukan hanya orang yang mati kena wabah. Orang yang kebakaran, ya mati karena terbakar. Bukankah dia disebutkan dalam hadis itu mati syahid? Kalau kita tahu seperti itu, apakah boleh kita menyengaja untuk membakar diri agar kita mati syahid? Jawabannya tidak boleh, itu jadi bunuh diri. Kemudian disebutkan dalam hadis juga orang yang tenggelam, mati karena tenggelam. Katanya syahid, ya dalam hadis seperti itu, hadisnya sahih. Apakah kita boleh menyengaja untuk menenggelamkan diri? Jawabannya tidak boleh seperti itu. Kalau kita menenggelamkan diri, walaupun niat kita untuk mencari syahid, jadinya mati konyol ya. Jadinya bunuh diri seperti itu. Terus dikatakan al-hadmu syahid. Orang yang karena kerubuhan bangunan itu mati syahid. Apakah boleh kita sengaja ya merobohkan bangunan kemudian kita berada di bawahnya agar kita mati syahid? Tidak boleh seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tatamannu liqa'al adu, fa idza laqitum fathbutu. Jangan sampai kalian ingin bertemu dengan musuh. Jangan sampai kalian ingin bertemu dengan musuh. Tapi kalau kalian sudah bertemu, maka ya hadapi. Tegar, jangan lari. Seperti itu memang. Tapi jangan kita berharap kena wabah. Kemudian kita tidak hati-hati, tidak melakukan prokes. Kita tetap harus menjaga nikmat Allah, nikmat kesehatan ini harus kita jaga. Sesuatu yang menyebabkan kita sakit harus kita hindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, firra minal majdumi, firaraka minal asad. Larilah dari orang yang terkena lepra, seperti larimu dari singa. Bagaimana kita lari dari singa? Kita sekencang-kencangnya lari. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang terkena lepra kalau mati, bukankah dia matinya mati syahid? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk lari dari orang yang terkena lepra, seperti larinya orang dari singa? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan memahami nas-nas yang ada dalam syariat ini dengan pemahaman sendiri. Kembalilah kepada para ulama. Kembalilah kepada para ulama. Ya, ustadz-ustadz yang masih muda, ya. Jangan terlalu terkesima dengan mereka ketika perkataan mereka menyelisih perkataan para ulama kibar. Para ulama-ulama yang sudah sepuh, sudah tua, sudah diakui oleh dunia. Ya. Kalau perkataan-perkataan ulama-ulama yang masih muda tersebut yang ya terlihat terlalu semangat menyelisih perkataan para ulama-ulama besar, maka tinggalkan perkataan-perkataan mereka tentang masalah itu. Kembalilah kepada ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar, ulama-ulama dunia. Alhamdulillah ya, di zaman kita bisa mengakses perkataan-perkataan mereka dengan cepat. Ya, dan ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat fatwanya Syekh Utsaimin, kita bisa melihat fatwanya langsung Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan yang masih hidup sampai saat ini, ya. Maka
ya kembalilah kepada mereka. Jangan kembali kepada orang-orang yang menyelisih mereka, yang umurnya masih muda-muda seperti itu, terlalu semangat. Wallahu musta'an.